pupuk PSP itu termasuk pupuk organik, yaitu PSP itu singkatan dari fotosintetik bakteri. Jadi membangun bakteri yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dengan cepat, dengan bagus, dan juga menghindari dari bakteri-bakteri yang ganas. Sambil jalan Pak, Iya, mari. ini apa? Kalau ini jeruk apa namanya Pak? Citron ini belum dikasih pupuk ini, baru ditanam karena pupuknya kita harus buat dulu nanti. Kalau ini ya ini pohon advokat. Ya, alpukat. Oh, iya. Advokat alpukat. Ya. Ini diperoleh dari IPB. IPB ya. Iya. Dari IPB biasanya harus kita gemur-gemurkan dulu, kemudian dikasih pupuk PSB yang dicor, dan juga pupuk PSB itu bisa disemprotkan di daun. Ya, daun. Dan masih percobaan. Ya. Kalau untuk pemupukan ke media tanaman ini Pak, ada jangka waktu setiap hari kah, apa seminggu sekali untuk pemupukan pupuk PSB ini? Kalau semprotan bagusnya seminggu sekali lah. Kalau cor mungkin bisa 2 minggu sekali dicorin. Itu bisa kelihatan sekali kalau sesudah dipupuk tuh. Kalau ini karena baru ditanam, belum dilaksanakan. Itu yang sudah pernah dilakukan itu cepat sekali itunya. Tunasnya itu panjang-panjang gitu. Malahan penelitian para pakar dalam 2 bulan bisa sampai 2 meter itu pohon anggur. Iya. Bisa cepat lebih dari 2 meter. Bapak menyukai hobi bercocok tanam ini sejak tahun berapa Pak itu? Apakah hobi itu sebetulnya waktu kecil, waktu di sekolah di SD zaman revolusi tahun 40-an. Karena lahir Pak ya. Karena Bapak lahir tahun 34, coba bayangin. Jadi waktu zaman revolusi masih di SR, bukan SD dulu, nama sekolah rakyat kan. Itu kebetulan orang tua sebagai kepala sekolah, di sekolahnya tuh banyak sekali tanah-tanah yang anggur, halaman-halamannya Bapak coba-coba menggunakan pupuk organik, bertanam tuh hasilnya tuh bagus sekali, cabai, tomat segala begitu. Jadi ada timbul kesenangan gitu, jadi hobi gitu, nanam itu jadi hobi. kepuasan mungkin Pak ya? Kepuasan, betul. Jadi bukan keekonomian dengan kepuasan gitu. Nah, kemudian saya kalau SMP, SD, SR itu di Tasik, di Kampung Mangkubumi. Waktu itu kemudian karena di Tasik belum ada SMA, pindah ke Bandung, terputuslah hobi ini bertanam-tanam karena nggak punya halaman, tinggal di kos-kosan. Yang sampai selanjut di ITB, lalu saya kerja di tenaga atom, kemudian di perminyakan, sesudah pensiun. Nah, waktu pensiun itu diberi penataran oleh perusahaan. Kalau sudah pensiun jangan mengurung diri di rumah, harus ada kegiatan. Suruh pilih kegiatan menyalurkan hobi loh. Salah satunya, keduanya menyalurkan hobi itu bertanam, bercocok tanam, golf atau apa gitu. Tapi pokoknya jangan diam. Kemudian keduanya bisa dipilih menyalurkan profesi. Karena Bapak Hiwoloh dari ITB, kemudian profesi bisa ngajar atau menjadi konsultan. Ketiganya katanya kalau enggak itu kegiatan sosial, mungkin di organisasi olahraga atau malahnya Bapak itu ketiga-tiganya mula-mula. Jadi hobi nanam tuh kesini itu tadinya hobi tanam, tapi baru 2 bulan udah dipanggil lagi Bapak untuk kerja di perusahaan asing, kerja sama join dengan Pertamina, karena gajinya lumayan 125 juta per bulan, jadi saya ambil aja. Nah, kemudian sudah selesai, saya kembali ke Sukabumi, terputus dengan usaha
usaha ini perhotelan, tapi saya putuskan perhotelan, ingin kembali jadi menyalurkan hobi. Jadi sekarang menyalurkan hobi di pertanian dan mencoba-coba yaitu PSB. Nanti mungkin saya terangkan bagaimana cara membuat Pak. PSB. Pertanian itu sekarang ada sistem membuat pupuk organik yang disebut PSB. PSB itu fotosintetik bakteri, jadi membuat bakteri untuk dijadikan pupuk organik pada tanaman-tanaman. Ini yang sudah jadi bisa jadi berwarna merah. Nanti kita membuatkan pupuk organik, yaitu bahannya itu hanya 2 macam yang paling pokok, yaitu telur dan micin. Micin ini kebetulan pakai Ajinomoto, bisa juga pakai Sasa, tidak jadi masalah. Telur juga bisa telur bebek, tapi yang paling bagus mungkin telur bebek, bisa juga telur ayam, bisa juga telur soang atau angsa gitu. Dan juga ada tambahan menggunakan saus tiram. Kalau ini merek saus. Mari kita mulai. Ambil 3 telur bebek, diambil semuanya, jadi baik putihnya maupun merahnya kita ambil semuanya dan kita kumpulkan juga. Kulit telur ini nantinya bagus untuk pupuk karena banyak mengandung kalsium, jadi untuk buah, khusus untuk buah itu bisa digunakan. Nah, ini 3 telur bebek, kemudian kita masukkan 3 sendok micin atau Ajinomoto, jadi penuh. 1, 2, 3. Nah, kemudian kasih juga ini saus tiram 3 sendok juga. Ambil aja 3 supaya mudah dan juga memenuhi syarat. Selanjutnya kita kocok seperti kocok. Diaduk sampai micinnya larut dengan cairan-cairan yang buat putih telur dan kuning telurnya larut dengan merata homogen gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam botol aqua yang diisinya hanya 1,5 liter, tapi masih disisakan. Maksudnya supaya nanti waktu ada terjadi fermentasi keluar gas, dan juga untuk bisa dikocok-kocok dalam campuran yang bagus. Kita masukkan ke 3 botol yang sama banyaknya, kurang lebih sama banyaknya. Jadi dari tiga micin, tiga telur itu kita masukkan ke 2, 3, 4, coba dulu 4, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4, tambah lagi 5, 6, 7, 8, 5, 7, 8, 6,
Tambah lagi 2 sendok ini 10 sendok. Nah, kemudian ini ditutup, kemudian dikocok supaya jadi larut ke dalam air. Ini airnya bisa air kolam, air hujan, air AC aja, jangan air pump PDAM karena banyak konsentrasi mengandung kaporit. Jadi bakterinya nggak bisa hidup, tidak bisa berkembang dengan baik. Tuh warnanya putih, tapi kalau sudah jadi warnanya menjadi merah. Itu beda sekali. Nah ini juga dikocok. Jadi dari 3 telur bikin 3 botol aqua. Ini dibuat tanggal 18 bulan 11 tahun 23. Dikocok-kocok. Nah, jadi gitu. Kemudian ini sudah dibuat mulai tanggal 8/8/21. Jadi sudah hampir 3 bulan. 8/8/3 itu PSP, fotosintetik bakteri. Kebetulan ini hari kelahiran saya tanggal 88 tahun 34. Jadi kenang-kenangan ini sudah jadi. Kalau sudah jadi warnanya menjadi merah. Pada umumnya jadi merah, tapi ada juga yang pengalaman kami ada yang menjadi hijau pekat. Itulah mungkin mengenai. Kemudian ini harusnya dijemur. Dijemur selama 15 sampai 30 hari atau 1 bulan. Tapi kalau ditambah yang jadi umpamanya 3 sendok ke masing-masing, itu bisa dipercepat, bisa hanya 15 hari udah jadi begini gitu. Jadi dipakai booster. Booster itu bakteri yang sudah jadi, PSB yang sudah jadi. Inilah nanti mungkin kita ke sana untuk jemur, tapi selanjutnya mungkin cara aplikasinya. Cara aplikasinya itu 1 liter atau 2 liter masukkan ke semprotan ini, ke sprayer yang 2 liter, itu hanya diperlukan 10 sampai 20 ml. Jadi kemudian dikocok-kocok, kemudian disemprotkan. Kalau ini tuh diambil yang sudah jadi, diambil antara 10 sampai 20 ml, masukkan ke dalam sprayer, nanti disemprotkan di daun, di batang, di cabang, dan di daun. Kemudian kalau dengan menggunakan ini ukuran, jadi kalau 2 liter itu hanya 2 strip atau 20 mm gitu. Ini 50 ml, 10, 20, 30, 40, 50 ml. Nah, kalau pohonnya sudah besar, tentunya menggunakan tekanan yang lebih cepat. Kalau ini hanya untuk tanaman yang masih pendek-pendek, kalau yang sudah besar menggunakan sprayer dengan tenaga pressure yang lebih kuat. Kalau ini 5 liter isinya. Jadi tinggal dikalikan aja, 1 liternya 20 ml, jadi mungkin 100 ml antara 50 sampai 100 ml. Itu disemprotkan. Nah, ada juga yang untuk akar lebih bagus menggunakan ini. Itu kemudian bisa disiramkan atau dicorkan. Bisa juga pakai emerald ya, dicorkan ke akarnya. Jadi kalau di daun itu terjadi proses fotosintetik bakteri. Itu bakteri ini bisa merubah organik
menjadi asam amino, yang asam amino itu digunakan untuk terjadinya pertumbuhan daun dan cabang-cabang. Dan juga yang ke akar itu menggunakan hidrogen sulfida yang juga bisa mempercepat tumbuhnya akar sehingga makanan-makanan bisa jadi. Sehingga dalam pertumbuhan ini sangat cepat sekali kalau sudah diberikan, dalam 2-3 hari sudah kelihatan berkembang pucuknya. Ini yang baru dibuat, warnanya putih. Ini setiap hari harus dikocok. Tiap pagi dikocok, kemudian akan keluar gas di sini. Nanti kalau dibuka kadang-kadang meledak, gitu. Nah, jangan lama-lama membukanya supaya udara dari luar jangan masuk, tapi hanya terjadi fermentasi, keluar gas metan, kemudian harus dibuang. Nah, kalau ini kalau tanpa yang dicampur dengan yang jadi diperlukan waktu 1 bulan atau 30 hari. Tiap hari dikocok, dibuang gas, kocok, buang gas. Karena kalau itu jadi mengendap terus seperti ini, mengendap di sini. Tapi kalau dikocok-kocok, tuh jadi campur, nanti lebih cepat menjadi merah. Tapi ada juga yang menjadi hijau tuh mengendap. Jadi kalau dikocok-kocok bisa mempercepat terjadinya ini fotosintetik yang gitu yang lengkap. Nah, kalau sudah jadi, saya tampung juga dalam jerigen. Ini yang sudah jadi, yang sudah tinggal pakai gitu. Ini yang dibuat tanggal 8 Agustus tahun 2021, jadi hari kelahiran. Jadi yang sudah saya katakan, lahir saya tahun 34, ini tanggal 21 persis 87 tahun umur Bapak. Nah, kemudian kalau sudah jadi itu menjadi warna merah, baru kita bisa aplikasikan. Tapi saya katakan cara mengaplikasikannya dan cara konsentrasinya atau berapa diperlukan untuk 1 liter. Untuk 1 liter air untuk yang dimasukkan ke dalam ini berisi air, kemudian dicampur hanya 2 liter itu hanya cukup 10 mili atau maksimal paling banyak 20 mili cukup, itu sudah cukup. Makin banyak makin bagus, tapi kalau kelebihan juga kurang baik. Ya. Tapi cukup bisa efektif menjadi pupuk yang baik, pupuk sintetik bakteri, cukup untuk 2 liter itu 10-20 mili per saja. Dan cara membuat bisa juga dengan botol, bisa juga dengan plastik. Kalau ini 3 botol sekaligus dimasukkan ke dalam plastik yang transparan. Yang penting itu plastik itu harus transparan karena diperlukan sinar matahari. Nah, dijemur itu siang. Kalau ya normal tidak ada mendung hujan kan bisa 8 jam efektif. Kalau musim mendung kayak gini mungkin bisa agak memerlukan waktu yang lebih panjang lagi. Itu kalau sudah merah begini itu sudah jadi pupuk, tinggal pemakaian. Nah, cara memakainya ini kita ambil dulu umpamanya yang sudah jadi ini. Ini sebetulnya ada ukuran. Kalau untuk 2 liter itu diambil 20 mili. Atau kalau pakai sendok, 4 sendok makan. Jadi bisa pakai dimasukkan sendok makan, dimasukkan ke dalam ini. Ambil 1 sendok makan itu 5 mili. Jadi kalau 20 mili itu 4 sendok makan. 1, 2, 3,
3, 4. Sudah cukup. Kemudian kita tutup. Kita pompakan. Lalu kita semprotkan ke daun. Nah, contohnya ini yang sudah pernah disemprot ke daunnya, ke batangnya, ke cabangnya, semua disemprotkan. Itu. Nah, ini pernah disemprotkan 2 minggu yang lalu, itu kelihatan cabang-cabangnya itu panjang-panjang gitu, cepet. Ini yang sudah tuanya, ini yang sudah disemprot timbul tunas-tunas yang cukup panjang-panjang. Itu hasilnya yang terbukti bahwa sebelumnya tak keluar tunas lama gitu, tunasnya juga pendek-pendek, tapi sudah digunakan semprotan ini dan dicor juga. Kalau dicor menggunakan dayung ataupun menggunakan emrat, dicorkan ke tanahnya dulu akar tidak menjadi. Itulah pupuk organik ini sangat berguna karena sangat ramah lingkungan. Sekarang pemerintah sedang menganjurkan segala sesuatu ramah lingkungan, baik energi untuk listrik, untuk kendaraan. Kan sekarang diminta supaya kita itu menghindari kotor lingkungan gitu. Saya kira salah satunya untuk pertanian juga, dengan menggunakan insektisida, pestisida, pupuk organik, pupuk kimia itu kurang ramah lingkungan karena ada residu-residu sehingga tanah menjadi keras, akhirnya produktivitasnya menurun. Meskipun dipupuk banyak tetap aja menurun. Tapi kalau dengan pupuk organik terus naik. Memang pupuk organik itu dibuatnya lokal, dari bahan-bahannya lokal. Tapi kalau pupuk kimia harus pabrik yang buat, ya. Jadi itu buatan pabrik. Memang volumenya kalau pupuk organik itu besar, cukup banyak dengan nutrisinya yang kurang. Tapi dengan fotosintetik ini lebih ringan, lebih murah, dan lebih cepat dan sederhana membuatnya. Hanya dengan tenaga matahari, dengan cukup dengan ini, dengan licin atau Ajinomoto, dengan hanya beberapa 3 sendok dengan telur macam telur bebek dan lain-lain. Itulah saya kira sangat menguntungkan sekali dengan penemuan fotosintetik ini, bakteri ini menggemburkan lagi tanah karena membangun lagi bakteri yang sudah pada mati dengan pupuk kimia. Saya kira itu mungkin yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi petani-petani Indonesia. Jangan merasa tidak diperlukan petani-petani itu. Tanpa hasil pertanian saya kira tidak ada kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.